biar charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah musholah as-sabiq, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemudahan serta taufik dan hidayahnya dalam mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam rahimahullah ta'ala. Jamaah sekalian saya muliakan, kita masih berada di hadis yang ke-15, yaitu hadis tentang memuliakan tamu, kemudian memuliakan tetangga. Nomor satu adalah berkata yang baik. Maka kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaknya diam. Hadis ini dari jalan Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir qul khairan aw liyasmut. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengulang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu.
Kemudian beliau kembali mengulang tentang iman kepada Allah dan hari akhir, yang menunjukkan tidaklah melakukan amalan-amalan tersebut yang disebutkan oleh beliau kecuali orang-orang yang betul imannya kepada Allah dan akan adanya hari pembalasan. Beliau mengulang untuk yang ketiga kalinya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya, yaitu Sahih Muslim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pada pertemuan yang sudah kita lewati ada beberapa faedah yang sudah kita sampaikan tentang hadis yang mulia ini, yaitu hadis yang ke-15 dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, di antaranya disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Ini beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini merupakan min jawami al-kalim, termasuk jawami al-kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ya di antara para nabi dan rasul yang lain, yaitu dengan al-jawami al-kalim, yaitu perkataan beliau ringkas, padat, tapi syarat dengan makna. Di antaranya sabda beliau ini, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut ila akhirih, dan seterusnya. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, salah satu yang mensyarah menjelaskan hadis Al-Arba'in ini, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini salah seorang ulama yang masyhur, terkenal di kalangan kaum muslimin, itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama beliau? Muhammad Idris. Apa namanya? Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki nama Muhammad Idris. Muhammad bin Idris. Muhammad nama beliau. Ya, bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan tentang hadis ini, tentang kebesaran, kemuliaan hadis yang sedang kita pelajari. Beliau mengatakan, idza arada ayatakallama falifakir fa in dhahara annahu la dhara alaihi takallam. Beliau mengatakan, merahmati beliau, memasukkan beliau ke dalam Jannatul Firdaus. Beliau mengatakan makna hadis, makna dari hadis ini adalah hendaknya seseorang apabila ia ingin berbicara falifakir, terlebih dahulu direnungkan, dipikirkan terlebih dahulu. Yani seseorang apabila ingin berbicara, kata Imam Syafi'i, yang merupakan nasihat saya pribadi dan antum sekalian, adalah dipikirkan terlebih dahulu. Fa in dhara annahu la dharara alaihi takallam. Kalau perkataan yang akan ia ucapkan tidak ada mudaratnya, yaitu tidak ada bahayanya, ya, dalam artian bermanfaat, maka hendaklah ia berbicara. Fa in dhara anna fihi dararan wa syakka fihi amsaka. Kalau ia melihat seseorang yang ingin bicara, dia sudah menimbang, sudah memikirkan, kalau tampak baginya ucapan yang akan dia ucapkan tersebut mengandung doror, mengandung bahaya bagi dirinya sendiri, atau dia ragu ucapannya itu syarat dengan maslahat atau dengan mudorot, maka hendaklah dia diam. Maka hendaklah antara kandungan hadis yang pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan atau sudah kita bacakan dari Imam Syafi'i, yaitu tentang wajibnya menjaga lisan, ya, wajibnya menjaga lisan baik bagi seorang muslim dan juga muslimah, karena banyak sekali petaka-petaka yang
lahirkan atau yang keluar dari lisan-lisan kita itu. Ya, banyak sekali kedustaan, kemudian mengadu domba sesama kaum oleh lisan kita. Hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang haram, ya, seperti an-namimah, mengadu domba seorang muslim. Kemudian juga diantaranya adalah ghibah, membicarakan yaitu aib seorang muslim. Kemudian juga diantaranya juga yang keluar dari lisan ini adalah ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan atau syirik secara tegas juga banyak dikeluarkan dari lisan. Banyak kita berhati-hati. Berpikirlah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang disebutkan di awal, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang akan beliau sabdakan ini merupakan amalan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang yang dirahmati Allah yang bisa mengamalkan hal tersebut. Makanya disebutkan siapa yang beriman kepada Allah dan ada hari nanti hari pembalasan, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia muliakan tetangganya, birmannya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang definisi tetangga. Siapa yang dikatakan tetangga itu? Siapa yang dikatakan sebagai tetangga? Kapan seseorang dikatakan tetangga? Orang yang berdekatan dengan kita. Pada rumah kiri dan ke belakang. Kemudian ada lagi definisi tetangga. Kapan seseorang itu termasuk tetangga bagi kita atau dianggap sebagai tetangga di dalam syariat? Kapan? Bagaimana ketentuannya? Keluarga atau bukan keluarga, itu jenis-jenis tetangga. Ini kapan seorang dianggap tetangga oleh kita? Ketentuannya seperti apa? Tahu? Nah, ketentuannya bagaimana tetangga? Tidak ada syariat secara khusus. Nah, tidak ada ketentuan secara khusus dari syariat tentang tetangga atau kapan itu seorang dianggap sebagai tetangga. Adapun yang disebutkan oleh sebagian salaf yang masyhur terkenal di dalam buku-buku dan sebagian syarah hadis ini, bahwasanya dikatakan tetangga 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kiri, 40 ke kanan. Itu tidak ada nasnya secara valid dari syariat. Kenapa dikatakan 40, 38, tidak 39, tidak 41? Kan bisa seseorang melontarkan, kenapa Pak Ustaz tidak 41? Apa kita jawab? Kita nggak bisa jawab. Tapi kalau sholat yang wajib bagi kita berapa? Berapa waktu? 5 waktu. Apa aja itu? Jangan lupa. Apa aja itu? Apa aja itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Jawab saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa enggak 6? Karena syariat memang yang mengatakan sholat wajib itu 5 kali dalam satu hari. Gak bisa orang bantah. Karena syariat sudah. Saya memperlihat syariat 5. Syariat mewajibkan kepada kita 5 ini. Kalau mau dibantah, kenapa 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang? Kalau apartemen 40 ke atas, 40 ke bawah, harusnya kurang. Itu definisi, ya kan? Berarti kan relatif. Kalau tinggal di apartemen atas, kenapa nggak hitung 40?
Ya ini bisa dimasukkan dari berbagai macam cara karena syariat tidak mengatur. Dilepas saja begitu tetangga. Makanya yang sahih dikembalikan kepada urf. Urf itu kebiasaan masyarakat setempat. Kapan seorang itu dianggap sebagai tetangga? Ya, barangkali bisa berbeda di setiap tempat, di setiap waktu, bisa saja. Jadi tetangga itu dikembalikan kepada urf. Urf itu kebiasaan masyarakat setempat. Karena syariat tidak membatasi 40 kan, 41 enggak membatasi. Ya kapan di suatu tempat menganggap itu tetangga, itu tetangga berarti. Ya umumnya sekitar berapa rumah dari kita itulah sebagai tetangga. Adapun di kampung lain juga bisa dikatakan tetangga, tapi tetangga kampung atau tetangga yang jauh. Ya kan? Berarti nanti dikembalikan kepada masyarakat memandang kapan sih seorang itu layak dikatakan sebagai tetangga. Seperti kita di Peru ya kan, luas sekali. Pas saya tinggal itu kan luas sekali. Ada yang bisa dikatakan tetangga yang sudah beda klaster, beda blok, sudah bukan kita anggap sebagai tetangga. Dia tetangga ya hanya di bloknya saja. Jadi apa sih namanya? Di lorongnya saja gitu kan. Itu lorongnya saja itu yang sudah dianggap sebagai tetangga. Adapun lorong yang lain itu tetangga tapi tetangga jauh. Itu tetangga definisi seorang jadi tetangga dikembalikan kepada urf, kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian juga sudah diterangkan tentang jenis-jenis tetangga. Ya, disebutkan jenis-jenis tetangga. Ada berapa jenis macam-macam tetangga? 3. Ada 3. Yang pertama, ada 3 kan yang pertama? Tetangga muslim dan keluarga. Kerabat. Nah, muslim, kerabat. Ini tetangga, jenis-jenis tetangga ya. Ada tetangga itu dia muslim, satu agama dengan kita, dan dia kerabat. Kerabat itu masih saudara dia sama kita. Itulah silaturahmi ke dia. Dapat berapa hak dia? 3. Dapat 3 hak. Pokoknya apa? Muslim, kerabat dan tetangga. Hak muslim. Kemudian hak dia sebagai kerabat kita. Yang ketiga hak dia sebagai tetangga. Dia muslim satu sisi tetangga ini. Dia punya hak sebagai seorang muslim. Ketika dia tinggal maka kita mandikan, kita urus semua jenazah. Kemudian dia kerabat. Kita memiliki kewajiban kepada kerabat ini. Kita tanggung dia, kita berbuat baik kepadanya dan seterusnya. Kemudian hak yang ketiga adalah dia sebagai tetangga. Satu sisi dia juga tetangga, buat diganggu dan lain. Kemudian jenis tetangga yang kedua bagaimana? Tetangga yang muslim namun bukan kerabat. Hah? Muslim tapi bukan kerabat. Bukan kerabat. Dia muslim tapi bukan kerabat. Ada berapa hak dia berarti? 2. Ada 2 hak dia sebagai muslim, yang kedua hak dia sebagai tetangga. Sisi dia muslim, bangga kita ini punya hak dia sebagai seorang muslim. Di satu sisi dia tetangga kita juga, maka dia memiliki hak sebagai tetangga. Diganggu, ya, harus dijaga kehormatannya, hartanya dan seterusnya. Kemudian bagian yang ketiga, Tetangga yang non muslim. Tetangga yang non muslim. Kafir aja sudah sebut kafir. Susah benar. Kafir dan dia tetangga. Non muslim sinonimnya kafir. Kafir juga sinonimnya non muslim. Tapi lafaz syariat apa disebut mereka? Kafir sudah. Saya kafir. Kafir non muslim, ya non muslim juga kafir sama. Itu kan tapi lafaz syariat kafir. Sudah nggak apa-apa sebut non muslim juga nggak apa-apa. Tapi yang tegas adalah kafir. Enggak, jangan-jangan kan aku kena syubhat yang lalu-lalu nggak boleh ngomong non muslim kafir. Jangan-jangan begitu kan? Saja kafir. Mereka juga menganggap kita kafir karena tidak ikut ajaran mereka. Kafir itu dengan bahasa mereka. Ya, kemudian yang kedua kafir dan dia tetangga dia kafir tapi tetangga kita. Maka punya berapa hak? Satu hak yaitu dia sebagai tetangga. Cuma satu dia memiliki hak sebagai tetangga. Jadi walaupun dia
non muslim, kafir, tetap dia tetangga memiliki hak. Ya, tidak boleh diganggu dan seterusnya. Dan seterusnya itu macam-macam. Baik, kita lanjut. Bagian yang terakhir dari sabda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadisnya, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Bagaimana cara memuliakan tamu? Memberikan minuman. Kalau dia kekenyangan, udah minum banyak, cara mulianya dikasih minum. Jamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Berikan hak. Ini dikembalikan lagi kepada kembalikan lagi kepada masyarakat setempat. Dan setiap orang beda perlakuan. Betul tidak? Setiap tamu yang datang beda-beda perlakuannya. Ada yang dia orang tajir, orang kaya, nggak perlu kita ngasih dia uang 100-200 ribu. Dia nggak perlu itu. Maka cara muliakannya bagaimana? Dengan yang lain, disambut, dihormati dan lain-lain. Ya, ada kalanya dia orang miskin, si miskin. Cara memuliakannya bagaimana? Bantu dia. Suka dia dikasih nasi, kasih sayur, kasih lauk, senang. Tapi kalau orang kaya yang datang kasih lauk, kasih nasi, Dibawa pizza kemarin. Dibawa pizza ke sana. menghina kamu. Masa dikasih ikan tuna doang? Saya ikan tuna makan kucing saya. Kan bisa saja kalau orang yang kaya itu beda, taraf hidupnya berbeda. Cara memuliakan mereka berbeda-beda. Ada yang sedang sakit, tamunya datang sakit, diapain? Dikunjungi, ditolong, dibawa mana ke rumah sakit, diantar, dia berobat. Dia tamu tapi sedang sakit, macam-macam. Nanti cara memuliakan berbeda, ya, orang per orang. Ada kalanya yang datang, misalkan bawahan kita, beda cara memuliakannya dengan atasan kita yang datang ke rumah. Berbeda tidak? Berbeda. Yang penting dihormati, dijamu, dilayani. Tapi penjamuannya berbeda-beda. Ya kan? Berbeda setiap orang. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau mensyarah hadis yang ke-15 ini. Ya, bagi yang punya syarahnya, karena beliau ini setiap tamu berbeda-beda cara pemuliaannya, yang berlain-lain cara pemuliaannya, dan itu juga dikembalikan kepada masyarakat setempat bagaimana cara memuliakan tamu. Ya, intinya berbuat baik kepada tamu. Sudah, itu intinya. Itu kita berbuat baik kepada. Kita baca di sini syarat dari Syekh. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan, ikramu dhaifi minal huquqil lati lil muslimina 'alal muslimin wa huwa min makarimil akhlaq. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Shuraih qala sami'at udhunayya wa absarat 'ainaya hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jaiztuhu qila wa ma jaizatuhu ya Rasulullah qala yaumun wa lailatun wa diyafa thalathatu ayyamin wa ma wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaihi. Baca Mas Binur, saya megang. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jaizahnya. Ke atasnya dulu, dari atas, jangan dikorupsi itu, diprotes warga. Dari atas. Atasnya, memuliakan tamu merupakan hak-hak. Sabda beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu termasuk hak seorang muslim atas muslim yang lainnya.
dan merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Syuraih, dia berkata, kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat ketika Nabi SAW berbicara. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, jaizahnya. Seseorang bertanya, apa itu jaizah, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sehari semalam bertamu waktunya 3 hari. Lebih dari itu merupakan sedekah. Iya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini tentang memuliakan tamu. Ini hak tamu, yaitu dia dijamu selama berapa tahun? 3 hari 3 malam. Itu hak tamu. Ya, 3 hari 3 malam dijamu. Itu yang wajib, kadar wajibnya adalah 3 hari 3 malam. Adapun setelah itu maka dihitung sebagai sedekah. Kadar kewajiban memuliakan tamu 3 hari 3 malam. Sudah 3 hari 3 malam. Lepas dari itu maka selebihnya dianggap sebagai sedekah. Ya, jadi kalau ada tamu di rumah kita, hak dia sebagai tamu selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam dijamu. Ya, makanya kalau kita memiliki rumah, hendaklah disisihkan, yakni ada kamar khusus nanti untuk tamu. Ya, kalau ada yang singgah, ada yang nginap, kita memiliki kamar khusus. Makanya dalam Islam termasuk kebahagiaan sudah kita sebutkan adalah memiliki rumah yang lapang. Al-baitul wasi'un. Rumah yang luas. Jadi antaranya ini ada hak tamu. Kalau kita punya rumah besar, ada luas, disediakan kamar. Ya, untuk apa? Muliakan dia nginap di situ, tidur di situ. Kemudian kita sediakan makan selama 3 hari 3 malam. Terus kalau rumahnya kecil, bagaimana ada orang menginap? Boleh nggak kita mengatakan, ini saya ada uang, kamu nginaplah di hotel, di penginapan? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Karena rumahnya kecil, sempit, yakni keadaan tidak memungkinkan karena ada istri kita, ada anak-anak wanita kita, sedangkan dia nyong-nyong, ya kan, cowok belum kawin, akan bahaya, akan terjadi yakni fitnah dalam rumah itu. Boleh saja seseorang dengan meminta maaf kepada tamu yang datang, tidak bisa kalau untuk tidur di sini, silakan tidur di pos ronda. Jangan seperti itu. Ya, silakan tidur di masjid. Ya, dikasih tahu baik-baik, jangan sampai menyakiti hati yakni tamunya. Diatur sedemikian rupa. Ya, kalau memiliki uang untuk suruh nginap silakan. Tapi kalau nggak punya, ya sudah. Kasihan sebenarnya ya kan. Tapi bagaimana keadaan ini? Kalau dia tinggal bersama kita, sudah kita kamar mandinya 1, kamarnya cuma 2, kamar kita dengan kamar anak. Di antara anak kita ada yang nggak marong, tentunya sama orang ini. Kita lihat itu bahaya. Kita punya uang, hendaklah boleh saja dengan baik-baik berbicara. Ya, insya Allah untuk tidur kita sudah sediakan tempatnya. Lebih megah daripada kamar saya. Oh, di mana? Ikut saya. Bawa dia kemana? Ke penginapan. Silakan, nggak apa-apa. Kalau dia nggak punya ya sudah, mau bagaimana lagi? Belum bisa di tetangganya. Kalau dia kosin kos 1 kamar ya, silakan tidur di sana. Ya, itulah cara memuliakan. Karena dia 3 hari 3 malam. Selebihnya sedekah saja bagi kita. Selebihnya diusir, tapi sedekah saja buat kita. Kalau ingin berbuat baik ya silakan. Tapi yang numpang juga hendaknya tahu diri gitu. Ya, jangan lama-lama, tahu diri. Ya, kecuali dia terdesak betul-betul ingin singgah, silakan, jangan lama-lama. Keenakan dia makan terus berbulan-bulan. Ya, sedekah memang satu sisi untuk siapa? Untuk yang memiliki rumah, sahibul bait. Tapi di satu sisi bisa memberatkan sahibul bait. Sebagai manusia, tahu kan manusia? Tahu manusia enggak? Tahu. Tahu manusia? Tahu. Kita manusia kan? Insyaallah.
ada tabiat-tabiat yang buruk dari kita yang harus kita lawan. Sehari, 2 hari, 3 hari masih sumringah. Lama-lama Keenakan. udah ya, tinggal ikan garam doang ini. Sapinya udah nggak ada. Ini kan dari ikan asin ikan garam. Jadi tinggal ikan garam doang ini. Nasinya udah beras bulog ini Pak. Kamu dulu masuk rumah kita tanggal berapa? Tanggal 2. Sekarang tanggal berapa ya? Dulu ternyata wah 15. Ya ini tahu diri sebagai seorang ya sudah lewat dari 3 hari ya, karena sudah cukuplah keperluannya untuk singgah dan lain-lain. Ya, lain kalau dia memiliki yaitu kerabat, ya saudara dengan kita itu berbeda. Dia memiliki hak sebagai kerabat. Dia tamu juga tapi dia kerabat. Tapi kalau kerabat kadang mahram sama sama istri kita dia mahram, tapi dia sama anak-anak kita mungkin juga ada yang tidak mahram, tapi dia satu sisi sebagai kerabat. Maka nanti dilihat bagaimana cara memuliakan tamu kita, ya. Makanya itu diantara yakni petunjuk di dalam Islam. Hendaknya seorang kalau memiliki rumah, memiliki keluasan, memiliki uang agak banyak, bangunlah agak besar. Ya, tapi kalau nggak punya ya jangan dipaksain. Ya, bisa stres nanti. Kalau memiliki keluasan, memiliki uang yang cukup, adanya lahan, maka bangunlah dia agak besar untuk suatu saat. Kamu kan nggak setiap hari, ya kan? Setiap hari nggak? Enggak. Makanya keterlaluan kalau kita tidak berbuat baik. Nah, sebagai seorang sahibul bait harus memuliakan tamunya. Bagaimana cara memuliakan tamu? Dikembalikan kepada uruf yang ada dan kemampuan masing-masing pemilik rumah. Jangan sampai dia diri, sampai ngutang-ngutang dan yang lainnya. Sesuai dengan kemampuan dia. Kalau kita lagi ada uang, ada keluasan, muliakan dengan harta yang ada itu. Tapi kalau lagi nggak ada, masa kita mau ngebat utang orang, kita ambil, bersediain. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang dia sanggupi. Apa yang dia sanggup di rumah. Kalau memiliki keluasan silakan. Kalau tidak, sudah sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai dia memaksakan dirinya akhirnya memberatkan. Ya itulah faedah dalam Islam tentang wajibnya memuliakan tamu, dan hak dia berapa? 3 hari 3 malam. Selebihnya adalah sedekah bagi si pemilik rumah. Selebihnya adalah sedekah bagi si pemilik rumah tersebut. Ya boleh tetap tinggal bersamanya sebagai sedekah, dan juga boleh si tamu tersebut keluar dari rumah orang itu. Ya tapi ini nggak bisa dijadikan dalil oleh jamaah tabligh masuk ke masjid-masjid 3 hari, nggak bisa. Lain ini 3 hari ini kan sebagai tamu. Bukan dia keluar di masjid musola 3 hari pakai dalil ini sebagai tamunya, maka orang sini harus bantuin dia. Enggak, dia di masjid. Kalau dia ingin memperkosa hadis ini, dia dianggap sebagai tamu. Jadi masyarakat yang ada harus khidmat, bahasa mereka harus apa? Khidmat kepada mereka karena mereka sebagai tamu. Kadang masuk masjidnya aja nggak izin kok, bagaimana tamu? Kadang masuk apa? Masjidnya dia tidak izin, tahu-tahu ada grup. Sudah izin belum, nanti belakangan izin. Tamu apa begitu? Namanya tamu tidak diundang, pulang datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Berselisih jamaah gimana? Datang tidak diundang, pulang sendiri. Pulang diam-diam. Saya baru ngomong jalan gitu. Ya kadang orang masuk begitu aja kan, tidak. Tapi nggak bisa dia memakai hadis ini. Maksud hadis ini adalah datang ke rumah seorang, situ dia bertamu. Maka kewajiban si pemilik rumah memuliakan tamunya tersebut. Paling lama ada 3 hari 3 malam. Kan biasa tamu nggak lama-lama, paling cuma 3-4 jam atau 2-3 jam saja. Setelah itu mereka pulang. Ya Allah a'lam, kita bacakan di sini tentang faidah hadis yang ke-15.
Disebutkan oleh Syekh di sini Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau mengatakan mimma yustafadu minal hadis at-targhibu fil kalami fima huwa khairun. Ya, pertama baca dia. Di antara kandungan hadis ini adalah yang pertama motivasi untuk berbicara kebaikan. Ya, yang pertama disebutkan di sini motivasi untuk berbicara kebaikan. Diambil dari mana ini faedah ini? Dia. Diambil dari mana faedah ini? Dari hadis 15. Ya, bagian yang mana ya? Bagian yang mananya? Yang pertama, Ustaz. Ya, apa itu? Diambil dari mana faedah pertama ini? Coba cari di sini. Hadis Bukhari dan Muslim, Ustaz. Ya, kalau Bukhari Muslim dia berbagai hadis. Kalimat yang mana? Di kalimat yang mana dari hadis itu yang bisa membuahkan faedah ini? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau tidak. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Faedah dari situ diambil. Dan beliau mengatakan at-targhib, yaitu dorongan, motivasi, fil kalam, di dalam berbicara, wa khairun, yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Dan Nabi mengatakan tadi adalah seorang pembicara yang baik, kalau tidak bisa maka dia diam. Kemudian yang kedua, at-targhibu fi sumti idza lam yakun at-takallumu bi khairin. Yang kedua, jangan apa Mbak, ganti. Selama kita tanya Patri, baca yang kedua. Motivasi untuk diam jika tidak berbicara kebaikan. Motivasi untuk diam jika tidak berbicara, nggak sanggup berbicara kebaikan. Dia dari mana, Patri? Dari Barang siapa dari yang hari. beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah yang berkata baik atau diam. Iya, barakallahu fiik ya. Sama diambil dari potongan hadis tadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di sini disebutkan at-targhib, motivasi. Ya. Fi sumti, untuk diam. Apabila kita tidak bisa berbicara kebaikan, maka hendaknya orang itu diam. Kalau dia melihat perkataannya itu nggak ada manfaatnya, maka hendaknya dia diam saja. Ya kan, lebih baik bagi orang tersebut. Makanya kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, kalau seseorang membaca hadis ini atau hatinya mendapatkan atau hatinya itu terdapat hadis ini, maka dia akan banyak diam daripada ngomong. Sama juga dengan lisan. Itu juga hati-hati apa namanya nih? Tulisan. Sama tulisan juga. Kalau nggak bisa tulis yang baik, hendaknya diam. Tulisan ini juga bisa membikin kericuhan, bikin apa lagi? Bikin fitnah, adu domba, bisa nggak? Bahkan gibah juga bisa dengan tulisan. Hati-hati juga di dalam menulis, baik dalam medsos atau ya lain. Sama dengan tulisan. Ini juga bisa mengganggu seseorang, bisa juga menyakiti orang yang sudah mati. Sama juga dengan lisan, bisa mengganggu orang yang sudah meninggal dunia. Pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu apa? Tulisan. Tulisan itu pedang bermata dua atau tulisan. Sama dengan tulisan, kita hati-hati. Ya, kalau bisa tulis yang baik, sudah tidak usah nulis. Karena tangan ini juga sama, memiliki bobot yang cukup berefek. Ya, bobot yang cukup berefek. Apalagi di masa ini, sangat merusak, lebih cepat daripada di zaman dahulu. Kalau zaman dulu bikin kebohongan, bikin hoax, susah nggak? Susah. Lama sampainya. Harus mengirimkan orang dengan surat-surat itu isinya hoax semua. Kamu ingat kisahnya siapa? Ketika Utsman bin Affan ingin diapain? Dijatuhkan. Lihat banyak tulisan-tulisan
Itu kan dibawa dengan mudah-mudah ke kampung kanan, ke kampung kiri, terus itu disebar apa namanya? Hoax. Tapi lama berjarak. Kalau sekarang enter tulisan ini bisa juga mengganggu seseorang. Di satu sisi dia juga bisa bermanfaat. Sekarang dalam dia tuliskan selesai, orang semua bisa melihat. Maka hati-hati juga di dalam menulis. Makanya beliau mengatakan al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Nabi bersabda tentang tulisan itu, tentang tangan ini. Al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah Imam Al-Bukhari. Seorang muslim itu adalah yang muslim yang lain selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Nabi menggandengkan antara lisan dengan tangan. Tangan ini punya bobot juga untuk merusak kehormatan seorang muslim. Sama juga dengan lisan, tapi lisan ini lebih berbahaya dibandingkan tulisan. Lisan itu efeknya lebih berbahaya dibandingkan tangan. Tangan nabok orang, nonjok orang. Berjarak nggak dia? Berjarak tidak? Berjarak. Tapi kalau lisan ngomong sebar terus sampai yang sudah mati juga bisa diomongin sama dia. Jangkauannya itu luas. Lisan itu jangkauannya luas. Sampai orang yang nggak ada di tempat bisa dirusak kehormatannya di dalam majelis. Orangnya nggak ada di tempat, lagi tidur sama orang sama keluarganya, sama bapak ibunya lagi tidur dia, dirusak di satu majelis. Jangkauannya luas nggak itu? Luas. Tapi kalau tangan, mana orang nggak? Dia bisa berefek, membahayakan muslim yang lain, tapi berjarak. Dia terbataslah intinya. Kalau dibilang sniper kan ada sniper, itu macam-macam terbatas gitu. Berbeda dengan lisan orang yang sudah wafat saja bisa diganggu oleh lisan orang yang masih hidup. Yang orang yang di Jakarta di mana bisa diganggu di sini dengan lisan, tersebar di situ. Sakit hatinya di sana dengar, namanya dirusak dan lain-lain. Itu makanya Nabi mengatakan al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah muslim-muslim yang lain selamat dari lisan dan juga tangannya. Sekarang itu tulisan. Karena kalau nggak bisa nulis yang manfaat, sudah adanya dia tidak usah menulis. Dan yang menulis yang bermanfaat bagi diri kita atau bagi orang lain. Kemudian faedah yang ketiga. Yunan, baca Yunan. Mengingatkan tentang hari kiamat, ketiga memberi motivasi dan ancaman. Karena pada hari kiamat semua amal diperhitungkan. Ulang yang ketiga. Yang ketiga ya betul yang dibaca. Mengingatkan. Ah iya pastinya. Boleh Pak. Mengingatkan tentang hari kiamat, ketiga memberi motivasi dan ancaman. Karena pada hari kiamat semua amal diperhitungkan. Ya disebutkan di sini oleh Syekh. Faedah yang ketiga at-tadhkir. At-tadhkir. Sini ada tadhkir ya? Tadhkir ada di sini? Tadhkir ya? Ada. Apa itu biasanya di definisi sini? Tadhkir Pengajian. majelis talim gitu lah ya. At-tadhkir yaitu idat targhib wa tarhib bil yaumil akhir. Di dalam memberikan warning. Apa ya? Bahasa enaknya? Peringatan. Sampai hari ini memberikan peringatan, ancaman gitulah. Hendaknya disebutkan tentang hari kiamat. Kenapa? Li'anna fihi al-hisab al-amal, karena disebutkan hari kiamat dalam mengingatkan orang atau memotivasi orang, ya kan? Diingatkan, Pak, hendaklah kita senantiasa untuk sholat. Nanti di hari kiamat Bapak akan melihat manfaat sholat untuk Bapak sendiri. Pak, hendaklah Bapak jangan pernah meninggalkan sholat. Nanti lihat bahaya Bapak ketika meninggalkan sholat. Kalau Allah tidak ampuni di sana bagaimana Bapak? Disebutkan hari kiamat. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena di hari kiamat ada hari pembalasan perhitungan. Tidak
Kita hidup di sini kan cuma sebentar ya, nanti ada hari pembalasan. Diambil dari mana faedah seperti ini? Yunus menyebutkan hari kiamat dalam mengancam atau memberikan motivasi. Diambil dari mana faedahnya? Yang lain cari silakan, jangan merasa aman. Saya tanya selain tahu. Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, Nabi SAW sebelum menyebutkan amalan atau sebelum beliau memberikan petunjuk kepada kita, diawali dengan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini loh, begini. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya seperti ini, memuliakan tamu, hendaknya engkau diam, hendaknya engkau memuliakan tetangga. Disebutkan sama Nabi SAW kan? Beliau tidak mengatakan hendaklah muliakan tamu, hendaklah muliakan tetangga, hendaklah engkau berbicara yang baik atau diam. Tapi beliau mengawali beriman kepada Allah dengan hari kiamat. Makanya kita sebutkan tidaklah melakukan hal-hal demikian disebut dalam hadis ini kecuali orang yang beriman kepada Allah dengan benar dan juga beriman akan ada hari pembalasan. Disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pamul yang keempat, Motivasi untuk memuliakan tetangga dan peringatan untuk tidak menyakitinya. ya. Disebutkan faedah yang keempat at-targhibu fi ikramil jar. Dorongan, motivasi untuk memuliakan tetangga, wa tahdhir min idzaihi, dan peringatan yang keras dari mengganggu tetangga. Oke, memotivasi berbuat baik pada tetangga kita ambil dari hadis yang kita pahami. Sekarang bahaya dari mengganggu tetangga diambil dari mana itu? Kalau motivasi memuliakan tetangga, jelas beliau mengatakan falyukrim jarahu, dia memuliakan tetangganya. Sekarang disebutkan faedah di sini tahdzir, peringatan dari bahayanya mengganggu tetangga. Namun Nabi bilang mengganggu tetangga di situ. Lawannya, Hah? lawannya kita tidak beriman. Kan di situ kata barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya dan tetangganya. Amin. Kalau dia tidak memuliakan atau tidak menghormati tetangganya, berarti dia tidak beriman, dia melanggar dari kata beriman pada Allah dan Kalau dia tidak memuliakan tetangganya, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Demi Allah dia tidak beriman. Kurang tepat. Demi Allah dia tidak beriman dan Allah tidak beriman. Enggak masuk kalau ngomong hari lain ketemu di sini. Beliau menjawab orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan. Iya, itu hadis yang lain. hadis di sini. Kita hadis di sini, kita hadis 15 ini, kita mau main di sini. Lawan dari perintah menghormati tamu. Jadi kalau Kebalikannya. hukum yang perintah dari menghormati tamu ini, kalau konsekuensi dari kita tidak menghormati tamu, berarti kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Konsekuensi kalau tidak memuliakan tetangga, Tidak sempurna iman. tidak sempurna imannya. Berarti itu faedahnya bukan begitu bunyinya. Tidak sempurna iman seseorang ketika tidak memuliakan tetangganya. Berarti dijawab tadi. Ya, dijawab ketika dia tidak memuliakan tetangganya maka imannya tidak sempurna. Ini tentang bahaya dari mengganggu tetangga. Dari mana? Kebalikannya dari memuliakan tamu. Kebalikan dari memuliakan tamu yang diperintahkan. Apa kebalikannya berarti? Mengganggu siapa? Tetangga. Itu kebalikannya. Paham nggak? Diperintahkan untuk memuliakan. Ya berarti dilarang dari mengganggu. Diperintahkan untuk sholat. Berarti dilarang untuk meninggalkan
kebalikannya dari memuliakan tetangga adalah mengganggu tetangganya. Itu kandungannya. Makanya disebutkan ini sabda beliau sesuatu dalam, ya, kalimatnya ringkas, tapi maknanya itu luas. Maknanya itu luas. Ketika beliau memerintahkan untuk memuliakan tetangga, terkandung di dalamnya larangan untuk mengganggu tetangga. Jelas nggak itu? Jelas nggak? Jelas nggak? Pasti kita dilarang untuk mengganggu. Kita diperintahkan untuk memuliakan siapa? Tetangga. Sama ketika Allah berfirman, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kepada orang tua atau membentak mereka. Ya, memukul berarti boleh. Menabuk boleh. Karena yang dilarang itu hanya berkata berbuat kasar kepada mereka. Memukul boleh nggak? Tidak boleh. Kalau berkata yang tidak enak di hati mereka saja dilarang, apalagi mutapokin dia, lebih lagi dilarang. Itu, ya kan? Kalau berkata yang tidak enak kepada mereka jadi dilarang, apalagi mukulin mereka, nabukin mereka, mencaci maki mereka. Ya Allah a'lam. Faedah yang berapa ini? Terakhir itu. Yang kelima, Pak Wahid. Motivasi untuk memuliakan tamu dan berbuat baik padanya. Ya, motivasi untuk memuliakan tamu dan berbuat baik padanya. Lihat, motivasi untuk memuliakan tamu dan berbuat baik kepadanya. Kebalikan dari ini apa? Coba bikin kata-kata. Kebalikan dari faedah nomor 5 bagaimana? Namanya kalau dalam ilmu usul fikih mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Coba pakai kata-kata Indonesia yang bagus. Al-hatu, apa tadi al-hatu gimana? Motivasi. Memuliakan tamu dan berbuat baik kepada tamu. Dibalik bagaimana? Larangan. Seseorang yang ketika Satu orang dulu deh. Antum biar. Bagaimana kebalikan dari kata-kata ini? Itu yang dilarang yang kebalikannya. motivasi untuk memuliakan tamu, kebalikannya dia menzalimi tamu dan tidak melayani tamu tersebut, dan Banyak yang butuh suatu pengajian itu. karena ini dua pernyataan ini Ustaz. Iya dua. Dia menzalimi tamu dan tidak berbuat sesuai apa kebutuhan tamu. Iya. Boleh. Pak Jihad apa? Balikannya dari ini. Gampang kok. Jangan isyarat, ambil dari konteks itu. Bagaimana kalau mau dibalik? Tidak melayani kewajiban tamu 3 malam. Wah, bukan, jauh juga, Pak. Udah makan belum, Pak? Makan dulu. Siapa yang bisa? Menghinakan tamu dan menghinakan tamu dan Tidak berbuat baik. menghinakan tamu dan berbuat kasar. Situ tadi balik. Al-hasu ala ikramil duyuf, ala ikramil dain. Motivasi untuk berbuat baik pada tamu. Berarti dibalik bagaimana? Tidak memuliakan tamu. Tidak memuliakan tamu dan tidak berbuat buruk terhadap siapa? Untung nggak ada hadiah. Pada hadiah nggak ada. Itu dia kebaikannya, tidak memuliakan tamu dan berbuat buruk kepada siapa? Tamu. Susah, itu yang dilarang. Mafhum mukhalafah namanya. Itu yang dilarang. Ya seperti Allah mengatakan, "May yuti'ullaha man ata'allaha may yuti'ur rasula faqad ata'allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada siapa? Allah. Ya, kalimatnya ini yang mantuk di dalam Al-Qur'an. Ya, may yuti'ur rasula faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul, dia telah taat kepada siapa? Allah. Itu yang mantuk ya, yang terlapor di situ. Tertulis, tersurat, tersirat, susah. Kalau dibalik bagaimana? Siapa yang tidak mentaati Rasul berarti tidak mentaati Allah. Nah, siapa
mafhum, pemahaman Terbalik. kebaliknya. Pemahaman terbaliknya adalah siapa yang tidak mentaati Rasul, maka dia tidak mentaati Allah. Itu dia. Kalau yang dimantupkan dalam Al-Quran, siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Begitu, paham kan? Begitulah. Ada pertanyaan? Saya Ustaz, Iya Pak Arfa. Silakan Pak Arfa. masalah tetangga Ustaz. Masalah tetangga, ada apa dia? Iya silakan. Kalau dengar. Rumput tetangga ini. Dalam perambutan. Masuk dalam kategori mana di sini kan disebutkan tiga. Iya. Ada yang muslim bukan kerabat, ada yang non muslim dan bukan kerabat. Kan ada juga orang atau di antara kita ini yang punya keluarga, punya kerabat Dengan muslim. muslim, berarti tetangga. Iya. Masuk dalam kategori mana? Dia satu sebagai tetangga saja. Kerabat muslim dan kafir putus sudah. Dia kerabat tapi non muslim. Iya. Putus. Putus itu cuma sebagai tetangga saja. Sudah tidak ada Kerabat sebagai tidak ada, kerabat. kerabatan. Kerabat saja. Tidak. Tetangga saja. Tetangga biasa. Tapi bukan berarti kalau dia bukan kerabat kita kan enggak. Bukan, ini kerabat. Iya. Tapi Adiknya misalkan kafir gitu kan. Dia tetangga. Putus hubungan ketika dia Betul. Kan muslim dengan kafir maksudnya haknya dapat berapa? Dapat satu. 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 Tangga cuma. Tapi dia kerabat terus. Iya, tapi terpisahkan oleh din, oleh agama. Dia sudah kafir. Dia tidak mewarisi, tidak diwarisi, tidak diurus jenazahnya dan seterusnya. Dia hanya sebagai hak tetangga saja. Ya, makanya ulama hanya itu dimasukkan. Ini kefakian Pak dikeluarin itu. Dijawab sama dengan hak tetangga yang nomor berapa, jenis tetangga yang nomor 3 itu selesai. Ada kalanya seperti itu kasusnya. Kata jawab ya, dia hanya sebagai tetangga saja. Kerabatan sudah jelas. Makanya ketika suami istri ya kan suaminya murtad harus diapain? Dipisahin, ceraiin. Otomatis Muslim cerai. memisahkan si wanita muslimah ini dari suami yang sudah kafir. Pisahin sudah, putus cerai selesai. Pisahin. Tidak boleh lagi dia bersama. Kecuali istrinya murtad atau Nasrani. Bagaimana orang tua? Ustaz? Bagaimana kalau orang tuanya yang non muslim? Kan seorang anak walaupun berbeda akidah, Iya betul, beda akidah. dia harus berbuat baik. Iya betul. Kalau dia punya sesuatu, dia masih bisa memberi. Iya bisa betul. Nah, berarti dia orang ini katakanlah saya. Jangan. Ya kan? Orang pulang. Katakanlah saya seperti itu. Saya masih punya kewajiban untuk memberi. Iya betul. Seperti itu. Lalu berarti haknya orang tua saya itu dapat dua dong Ustaz. Karena di samping dia sebagai keluarga, kerabat, kewajiban saya menafkahi dia Iya. dan sebagai tetangga. Bukan begitu. Enggak, kekerabatan dalam syarinya itu sudah enggak. Tetap kita boleh berbuat baik dengan dia, baik dia kerabat atau bukan. Makanya Allah katakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Walaupun dia syirik, tetap berbuat baik boleh. Cuma dianggap sebagai kerabat. Selesai. Perwalian sudah tidak ada. Perwalian sudah selesai dia. Tapi bukan berarti sudah diangkat itu kerabat kita nggak berbuat baik, tetap berbuat jalan terus. Tidak menghalangi keduanya. Ya tidak menghalangi keduanya. Hanya yang terpisahkan dari dia dengan kita din saja agama. Sama dengan kafir-kafir yang lain kan boleh juga kita berbuat baik kepada mereka, baik dia bukan kerabat atau kerabat kita. Kerabat hanya sekedar bahasa aja sudah selesai. Itu statusnya dia sudah kafir atau non muslim. Berbeda dengan kerabat yang saudara kita yang muslim. Kita boleh berbuat baik. Kebalikannya kita mengusir antara kasus ibu anak sama ibu, kita mengusir ibu, berarti kebalikan yang tadi sekarang. Kita berbuat buruk terhadap kerabat, tetangga dan cucu. Maksudnya kan di dalam keluarga ini ada ibu yang kafir sama anak, kan kayak kasus yang disebutkan Bapak tadi berbuat baik dan tapi memang untuk kerabat syar'i sudah putus kan. Kebalikannya ketika kita
mengusir ibu karena sudah kawin, atau itu berarti kebalikan yang dari tadi Ustaz? Kayak yang dibahas tadi tentang menyakiti atau berbuat buruk terhadap kerabat yang tetangga itu. Mengusir ibu yang kafir, Misalkan dipisahkan, bukan diusir, dipisahin. kan antara si anak yang muslim dengan Bapak yang kafir berarti kalau ibu yang kafir, misalkan dia lihat dulu kafirnya apa. Kalau Yahudi Nasrani kan masih boleh. Kalau suaminya muslim, istrinya Yahudi Nasrani masih boleh. Masih boleh dia untuk bersama, kan boleh. Untuk nikah dengan Nasrani kan diperbolehkan. Yang nggak boleh musyrik. Ya, seperti apa ya? Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya, Allah alam. Pertanyaan yang lain? masalah tadi itu kan kebiasaan Ustaz. Kayak yang saya sampaikan tadi bahwa untuk memuliakan tamu dia tetangga itu sesuai kebiasaan kampung tersebut. Bagaimana kita di daerah sana dengan kebiasaan cara mereka beribadah, terus mereka Lain, ibadah sudah diikat. berarti uruf itu tidak dipakai dalam ibadah. Iya, yang sudah ada terikat seperti Berarti tetangga ini Ustaz, kita melihat tetangga ini bukan termasuk ibadah. termasuk ibadah memuliakan tetangga. Tapi cara memuliakan nggak menjelaskan. Kasih minum 2 gelas kah? Dikasih uang 100.000 kah? Kan nggak diikat ya kan? Ya kan? Memuliakan tamu diikat nggak? Tidak, nggak diikat oleh syariat, tidak mengikat. Dengan gelas kah, dengan beras kah, dengan apa nggak diikat, maka dikembalikan gitu. Kalau ibadah sudah diikat, sudah ada ketentuannya masing-masing. Seperti wanita muslimah harus menggunakan yang di jilbab. Jilbab ada ikatannya nggak? Ada. Ada, harus menutupi apa? Aurat di sini sampai menjulur. Itu ada kejelasan ketentuannya ada. Kalau dikembalikan kepada uruf itu maunya mereka. Jadi pakaian kehormatan itulah jilbab. Ya, jadi sesat. Pakaian kehormatan itulah yang sudah dianggap sebagai jilbab. Kan ada yang begitu kan? Suatu tempat pakaian kehormatannya pakai koteka, ya itu jilbab dia itu berarti. Menutup aurat, ya kan di sebagian tempat ada yang cuma koteka saja. Kalau dikembalikan pada uruf itu betul nggak? Jilbabnya dia. Begitu memang, tapi kan uruf ini nggak bisa dikembalikan kepada kebiasaan karena sudah diikat begini loh menutup aurat. Tidak bisa dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat masing-masing. Kebiasaan itulah yang harus ikut kepada ketentuan syariat. Jangan ketentuan syariat dikalahkan dengan kebiasaan. Jadilah Islam Nusantara. Ya Allahu a'lam. Satu lagi ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ustaz, Ya. tentang hak muslim, tentang kerabat dan non muslim, Ustaz. Kan kalau hak muslim ada dalilnya, Ustaz, kan? Hak seorang muslim itu ada muslimah ada 5 gitu. Yeah. Yang jadi pertanyaan ada 6 ya. Yang jadi pertanyaan, apakah ada dalil juga kalau hak tetangga yang non muslim? Iya. Itu ada dalilnya nggak? Iya, ada dari dalam Al-Quran. Saya lupa ya tentang berbuat baik kepada ulul qurba wal yatama wal masakin wa sahibul janbi. Itu ada disebutkan dalam Al-Quran, cuma saya lupa. Nanti saya tahu ketika sampai di rumah. Kemudian hak kerabat. Jelas kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sedekah kepada orang. Ingat enggak? Iya. Yang lebih jauh dari kita dan kepada istri kita, mana yang lebih afdol? Istri. Kepada yang istri kita. Kemudian ada mengatakan ikda binafsik wa biman ta'ul. Kebaikan itu mulai dari diri kita sendiri, kebaikan. Dan orang-orang yang dalam tanggungan kau. Itu jelas ya dalam masalah sedekah yang lebih afdol adalah bersedekah kepada siapa? Keluarga atau kerabat kita yang susah, yang sulit, yang bisa kita tolong. Nanti ada saya bawakan itu ayatnya, tidak hadir dalam ingatan saya, ada di salah satu surat dalam Al-Quran. Kalau saya tidak salah ingat di surat
Al-Maidah nanti saya berikan kepada antum ya. Allahu a'lam. Barangkali sampai di sini pertemuan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum